Ya, nah kembali bersama kami di Morning Show dan teman-teman kita tahu kan kalau Jakarta ini meskipun crowded, macet, tapi sebenarnya masih ada ternyata taman-taman yang bisa kita kunjungi sekedar untuk refreshing atau melihat apa ya, sesuatu yang segar-segar, sesuatu yang hijau-hijau. Pohon hijau gitu ya. Betul banget ini Ami, karena kita melihat kan sekarang tuh suka ada taman-taman yang banyak sekali dikunjungi ya, yang jadi ciri khas dan banyak komunitas juga di situ dan apalagi kalau kita tahu salah satunya di daerah Menteng. Iya. Ya. Ini bicara soal taman di Jakarta ini kan ada banyak taman terutama di kawasan Menteng. Kalau mau lihat hal-hal menarik dari kawasan Menteng, simak dulu The Belusukan di Menteng berikut ini bersama Dias Kaslina ya. Jadi dia belusukan ke taman kota. Ini dia The Belusukan. Apa kabar Anda? Seperti biasa, saya Dias Kaslina akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di akhir pekan ini. Nah, kalau saya sekarang ada di tengah-tengah bunga ini bukannya saya mau seperti selebritis yang maju mundur cantik itu, tapi karena saya ingin memperlihatkan kepada Anda betapa indahnya kawasan Menteng dan sekitarnya. Kira-kira ada bangunan bersejarah atau tempat-tempat yang menggembirakan yang seperti apa ya? Nah, yuk kita jajah yuk. Menteng pemirsa yang kata orang sih kawasan elitnya Jakarta. Nah, di taman seluas 16.000 meter persegi lebih ini ternyata menyimpan sejarah yang cukup banyak loh. Ada prasasti-prasasti yang terletak di Taman Suropati alias Burgemeester Bishop Lane ini. Nah, ada bangunan bersejarah apa saja? Yuk kita kelilingi Taman Suropati. Di Taman Suropati ini terdapat 6 prasasti ASEAN sebagai simbol komitmen negara-negara di Asia Tenggara untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan. 5 prasasti pendiri organisasi ASEAN tersebut antara lain Thailand dengan Fraternity, Indonesia dengan Peace, Singapura dengan Spirit of Asian, The Spirit of Asian. Malaysia dengan Peace, Harmony, and One, Filipina dengan Rebirth, serta satu prasasti lagi dari Brunei Darussalam, yakni Harmony. Nah, ini dia salah satu monumen yang ada di Taman Suropati ini. Namanya The Spirit of Asian, yang bikin Wee Bing Chong, asal Singapura. Wah, bagus juga ya. Lumayan nih pemirsa, ada fasilitas wifi di Taman Suropati. 15 menit pertama Anda gratis, tinggal daftar aja. Daftarnya juga nggak perlu di kelurahan, di provider masing-masing aja. Ya. Yang jelas di Taman Suropati ini banyak muda-mudi yang nampaknya antisosial ya. Tapi sebenarnya saya juga nggak terima kalau dibilang antisosial. Orang kita mainnya media sosial, ya nggak? Yuk, main lagi aja. Udah bisa semuanya belum? Belum. Aduh, saya juga belum bisa sebenarnya. Jadi ini sebenarnya biola bukan punya saya, adik-adik. Mana yang punya nih? Nah, ini dia nih masnya. Saya kembalikan biola ini untuk Anda. Ya. Mas siapa namanya? Mas Dwi. Mas Dwi, silakan menempati tempat duduk Anda lagi. Ini murid-murid bibit atas ya? Iya. Kalau saya bibit apa nih kira-kira? Bibit Boleh gagal masuk sini sebenarnya. Ya udah, saya berlatih sendiri aja dulu di sana ya. Iya. Oke, dadah adik-adik. Think as I call
Ini jari ini nggak dipakai. Ini harus Aduh, dipakai. susah juga ya Mas Wijaya ya main Iya, biola betul. kayak gini. Iya, biola itu alat musik tersusah ya. Oh gitu, Gitu. ya. Selain Daripada yang harpa. lain-lain Iya. lebih susah ini ternyata. Wah. Ini termasuk- Do re mi fa sol la si do aja udah bagus ya. Ya, ini termasuk alat musik paling susah. Wah, ternyata ini ada komunitasnya juga ya di Taman Surapati ya. Ya, udah lama ini dari tahun 2005. Dari tahun 2005. Mas ikut kelas apa nih? Katanya kelasnya ada banyak. Apa aja sih? Kalau saya sekarang sih baru akar kemarin sih. Kelasnya kan ada dari bibit, akar, batang, dahan, ranting ya. Oh, yang paling tinggi apa nih? Ranting. Saya balikin dulu nih ke Ya, Mas. Oke. Kelas Oke. ranting tuh paling tinggi. Kelas ranting paling tinggi ya? Iya. Kalau gitu selamat berlatih Mas. Terima kasih. Suhu. Sama-sama. Yuk, yuk. Potong. Tuh, di kamera tuh. Yuk, kita balikin sama yang punya nih. Hey, Mas Putra, apa kabar? Ya, baik. Ya, ini aku balikin nih. Ampun, panjangnya berapa sih nih, si Otong? Ini sekitar 2 meteran ya. 2 meteran. Ya udah, aku bawain satu nih. Yang ini siapa namanya? Ini kita kasih nama Budi aja ya. Budi, itu Ani dan ini Budi. Bapaknya Ani sama Budi mana? Nah, kalau yang ini jenisnya apa sih Mas Putra? Ini sama seperti ini, retik juga. Cuman kalau dia emang kepulauan Karompa, jadi dia ya nggak bisa besar. Kalau ini kan ular terbesar di dunia, terpanjang di dunia. Gitu. Jadi kalau dia maksimal paling cuma 3 meter, ini sampai belasan meter bisa. Ini nggak pernah ya ada sejarahnya ngebelit apa gigit gitu? Kalau nggak? ngebelit manusia dulu pernah ada sih, cuman sampai sekarang saya belum pernah lihat sendiri. Cuman kalau dia makan manusia emang pernah ada. Manakala apa sih kondisi seperti apa yang membuat ular-ular ini kemudian merasa terancam gitu Biasa- hingga bisa membelit orang? Biasanya sih dia terganggu waktu ganti kulit, ganti kulit, birahi, Oke. bener-bener lapar, itu apa aja yang depannya bener-bener harus dimakan. Tapi yang ini udah dimakanin kan? Iya, Jadi, iya tetap. ini saya aman dong ya. Iya. Ini bedanya yang berbisa dengan yang nggak berbisa. Coba Nah, dijelaskan. gini, dari kepala aja kita udah bisa bedain. Kalau yang berbisa itu dia lebih lancip kepalanya gitu. yang ini agak tumpul ya? Terus kalau dilihat dari sisiknya, sisik yang berbisa itu lebih jarang-jarang. Jadi kalau dipegang gini terasa kasar. Oke. Gitu. Kalau ini kan lembut tuh. Nah, itu menandakan bukan ular yang berbisa. Ya, Gitu. tapi sebelum kita bisa melihat apakah sisiknya lembut, apakah kasar, biasanya kita sudah langsung lari ya. Ya, Dan ya. itu sebaiknya zigzag ya. Ya. Ya, baiklah. Itu tadi beberapa tips pemirsa dari Mas Putra di samping saya tentang bagaimana membedakan ular berbisa dan yang tidak. Iya. Taman Surapati yang berada di pertemuan Jalan Teuku Umar, Diponegoro, dan Imam Bonjol ini memang sangat strategis untuk dijadikan meeting point bagi berbagai komunitas, termasuk komunitas sepeda lowrider ini. Lanjut jalan-jalan Ada takut tabrakan nggak nih kalau di jalan? Satu lagi yang cukup ikonik dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat adalah Masjid Sunda Kelapa. Dibangun pada tahun 1960-an oleh seorang insinyur dari Institut Teknologi Bandung bernama Gustav Abbas. Nah, kalau di sini nih selain kegiatan peribadatan, juga ada satu lagi nih yang cukup terkenal, yaitu kulinernya. Wah, pedagang kaki lima nih ya, ada puluhan yang berjajar di sini menjajakan makanan-makanan khas Indonesia.
Salah satu tempat yang cukup khas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini adalah Jalan Surabaya. Nah, di Jalan Surabaya ini puluhan kios pedagang antik berjajar di samping-sampingnya. Nah, seperti apa? So in Jalan Surabaya you can find anything special and for your collection it's really worth it. Decorating, sending presents. Is it cheap or not? Depends. You have to discuss. You have to bargain. But bargaining is part of the fun. If you So don't bargain, you're missing most of it. that's your specialty. I don't know. Yeah, okay. I love it. Yeah, Yeah. it's good fun. Bargaining is. Okay, so have a nice holiday here. Thank you very much. Yeah. Menyusuri Jalan Surabaya bagaikan masuk ke ruang waktu di masa lampau. Barang antik dari berbagai negara tersedia di etalase. Pada tahun 1970, Jalan Surabaya tidak lebih dari sekedar lapak untuk berjualan perkakas rumah tangga. Lambat laun, dagangan di jalan ini semakin bervariasi. Mulai dari jam kuno, ornamen, lampu kristal, kamera, dan banyak lagi. Wisatawan mancanegara kerap mampir ke tempat ini, mencoba peruntungan berburu barang antik. Dia kumaha samang. siapa? Pangesto, Bang. Oh, milarian naon ya? Iya, mesin ketiknya sabaraha? 750. Meni awis pisan. Merah atuh sakitu mah. Ah, Ditawis masa? biasa dia tewis mah. 300 deh, Bang. 300. Belum dapat ya? Belum dapat, paling 500-an gitu. 500.000. Jadi kalau nawar di sini juga jangan terlalu pelit-pelit ya, Bang ya? Enggak, jangan ya betul, jangan pelit-pelit. Usai menyusuri Jalan Surabaya, saya menuju ke Taman Menteng. Taman yang satu ini konsepnya agak berbeda dengan taman-taman kota lainnya. Selain mewadahi lebih dari 30 spesies tanaman hias, Taman Menteng juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Bahkan di taman ini juga kerap loh dijadikan sebagai tempat lokasi syuting. Anak-anak muda melakukan segala kegiatan olahraga. Ada yang bersepeda, ada yang basket kayak saya, ada yang melakukan futsal, ada yang cycling. Oh, pokoknya semua kegiatan yang seru-seru ada di Taman Menteng ini. Yang jelas, tempat yang satu ini dialihfungsikan sejak tahun 2007 dan mulai direnovasi sejak tahun itu. Taman terakhir yang saya kunjungi adalah salah satu taman tertua di kota Jakarta, yaitu Taman Situ Lembang. Lokasi taman ini tidak jauh dari Taman Surapati. Kawasan Menteng memang cukup kaya dengan ruang terbuka hijau. Aktivitas kota yang sibuk dan padat memang menuntut keberadaan sebuah ruang publik yang dapat digunakan warganya untuk kembali menyelaraskan diri dengan lingkungan maupun komunitasnya. Buset, asik bet dah kayaknya. Abang-abang dari jam berapa mancing? Dari pagi. Dari pagi, subuh? Ya, gitu deh. Wih. Udah dapat berapa kilo nih ikan-ikannya? Belum dapat. Beloman, waduh, udah mancing dari subuh beloman dapat aja. Ya udah deh, mat mancing deh ya, abang-abang ya.
Semoga sukses dan dapat berkilo-kilo ikan mujair. Nah, kalau di situ Lembang ini emang banyak banget ya orang-orang yang mancing seperti abang-abang di belakang saya. Mungkin juga Anda teringat masa-masa ketika SMA, karena situ Lembang ini kalau akhir pekan ramai orang mancing. Tapi kalau di tengah-tengah pekan begitu biasanya banyak orang-orang yang lagi bolos sekolah ya. Itu dia situ Lembang. Kita udah berputar-putar di kawasan Menteng. Akhir pekan depan siap-siap kita akan ke tempat-tempat yang lebih asik lagi. Saya Dias Kastina, sampai jumpa.